Exco PSSI Arya Sinulinga bocorkan Kevin Dix jadi pemain naturalisasi selanjutnya. Kevin Dix diprediksi akan menjadi pemain keturunan berikutnya yang dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kemungkinan Kevin Dix untuk dinaturalisasi diketahui dari unggahan Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang memberi sinyal akan menambah pemain naturalisasi. Kode akan munculnya Dix sebagai pemain naturalisasi diberikan Arya Sinulinga usai laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 12 Oktober. Di momen itu, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya, Nathan Choeon, hadir menyaksikan pertandingan. Arya tampak berbincang dengan Nathan Choe beserta sang ayah di area lorong sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Tangan kanan Erick Thohir di PSSI dan Kementerian BUMN tersebut memberikan sinyal timnas Indonesia akan kedatangan pemain naturalisasi lain. Tampaknya PSSI akan memperkenalkan pemain naturalisasi lainnya dalam beberapa waktu mendatang. Kevin Dix disebut menjadi calon kuat karena merupakan pemain grade A. Satu persatu dulu, yang pasti harus jauh di atas yang sudah ada, itu syarat utama, tulis dalam caption postingan Arya Sinulinga. Dalam unggahan itu pula, Arya Sinulinga menyebut nama Kevin Dix sebagai pemain naturalisasi berikutnya. Jika kabar ini benar, tentu menjadi hal positif buat timnas Indonesia. Kevin Dix punya kualitas mumpuni untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini, pemain berusia 27 tahun tersebut sedang membela klub kasta atas Denmark, FC Copenhagen. Pemain yang bisa berposisi sebagai bek tengah dan bek sayap itu, sudah mencatatkan 12 penampilan musim ini dengan 2 diantaranya mentas di Liga Champions 2023-24. Sebagai informasi, pemain yang bernama lengkap Kevin Dix Bakarbesi itu berdarah Maluku. Hal tersebut terlihat dari marga yang tersemat di nama belakangnya. Shin Tae-yong butuh pemain naturalisasi tambahan demi dongkrak prestasi timnas Indonesia. Shin Tae-yong membutuhkan pemain naturalisasi tambahan demi mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Permintaan itu dilontarkan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia menggelar sesi latihan di Jakarta jelang menghadapi Brunei Darussalam di leg kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 12 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Memang Swat saat ini baik dan baik pula dalam hal prestasi saat ini. Tapi, untuk kedepannya, biar kami bisa lebih berprestasi, sebisa mungkin akan mencari pemain keturunan, kata Shin Tae-yong kepada awak media. Semenjak timnas Indonesia dipegang Shin Tae-yong, ada 5 pemain keturunan yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah mendapat rekomendasi juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Mereka ialah Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Jumlahnya bisa semakin banyak jika Tijani Rangers, Kevin Dix dan Mees Hilgers tidak menolak untuk dinaturalisasi pada awal 2022. Belum lagi Justin Hubner yang proses naturalisasinya menggantung begitu saja. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun tidak berpangku tangan. Ia sangat ingin membantu Shin Tae-yong menciptakan tim nasional yang tangguh. Kembali, kita memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya. Kalau kita mau terus lebih baik lagi karena kompetisi akan makin tinggi, kata Erick Thohir kepada awak media. Pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026, akan makin berat, semua negara juga ingin tampil di Piala Dunia, karena ingat, jatah Asia kan 8,5. Siapa yang enggak pengen lolos Piala Dunia 2026, lanjut mantan Ketua Umum PSSI. Shin Tae-yong isyaratkan rotasi, 9 pemain yang disimpan di leg pertama jadi senjata rahasia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengisyaratkan rotasi pemain saat melawan Brunei Darussalam pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia masih harus menyelesaikan satu laga penentuan untuk melangkah ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong pun mengaku akan melakukan rotasi karena sudah bermodal kemenangan tersebut. Saat ini Shin Tae-yong sudah memikirkan persiapan untuk putaran kedua. Kami akan melakukan yang terbaik, tetapi sebenarnya kami fokus di pertandingan grup di bulan November nanti, kata Shin Tae-yong dikutip dari laman resmi PSSI. Kita akan melakukan pertandingan yang kita inginkan. Ada rotasi pemain dan taktik yang tidak begitu banyak untuk laga nanti, imbuhnya. Meski mengisyaratkan rotasi, pelatih asal Korea Selatan itu tetap menargetkan kemenangan telak pada leg kedua. Tercatat ada 9 pemain yang belum diturunkan Shin Tae-yong pada leg pertama. Di sektor penjaga gawang, Shin bisa memilih Hernando Ari atau Syahrul Trisna untuk mengganti Nadeo Argawinata. Di bagian pertahanan, ada 2 bek lokal Fahrudin Arianto dan Wahyu Prasetyo yang bisa mengganti posisi Elkan Bagot dan Rizky Ridho. 2 bek sayap, Zaki Ashraf dan Edo Febriansah, juga belum diturunkan pada leg pertama. Di lini tengah, kombinasi Rahmat Irianto Arhan Fikri layak untuk dijajal Shin Tae-yong. Sisi penyerangan ada nama Rafael Struijk sebagai satu-satunya penyerang timnas yang merumput di Eropa. Struijk belum disimpan pada leg pertama karena masih dalam pemulihan cedera. Bomber Ado Den Haag itu bisa menjadi senjata rahasia bagi lini serang tim Merah Putih. Namun dari 9 nama, hanya Fahrudin Arianto yang mendapat kepastian untuk diturunkan pada leg kedua. Kapten Timnas Indonesia itu terlihat mengikuti sesi konferensi pers jelang lawan Brunei Darussalam. Harapan saya sebagai pemain, kita punya tujuan di sini bahwa kita ingin memastikan diri lolos ke putaran berikutnya, tutur Fahrudin dalam jumpa pers, Senin, 16 Oktober 2023. Target terbesar Sandy Walsh di leg kedua Timnas Indonesia versus Timnas Brunei Darussalam. Target terbesar Sandy Walsh di leg kedua Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam menarik untuk diulas. Pasalnya, target yang dipasang gelandang KV Mechelen itu bukanlah sebuah target individu, melainkan bersama untuk Timnas Indonesia. Ya, penggawa Timnas Indonesia telah bersiap melakoni laga leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga ini, Timnas Indonesia cukup diunggulkan karena unggul agregat yang sangat besar. Pemain berusia 28 tahun itu bahkan telah memasang sebuah target besar untuk Timnas Indonesia di leg kedua menghadapi Brunei Darussalam. Sebagai pemain di posisi bertahan, Sandy Walsh mengaku ingin mempertahankan gawang Indonesia dari kebobolan seperti yang dilakukan di leg pertama. Tetap menjaga clean sheet dan tidak memberi mereka, Timnas Brunei Darussalam, kepercayaan diri, ujar Sandy Walsh pada awak media setelah pertandingan leg pertama Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Ini permulaan yang baik untuk menuju ke Piala Dunia. Jadi, kami harus percaya diri di leg kedua dan kami harus mencapai tujuan kami lolos agar tampil di bulan November, sambungnya. Apabila Timnas Indonesia berhasil menang agregat atas Brunei Darussalam, Sandy Walsh dan kawan-kawan lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Nantinya, pada putaran kedua, Timnas Indonesia akan bergabung di grup F bersama 3 tim lainnya, yakni Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Menarik untuk menyaksikan pertandingan leg kedua Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Mampukah Timnas Indonesia menjaga asa memperebutkan tiket lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026?